Halo Sobat Temo, berjumpa dengan saya Sela. Welcome to Temotion 10 Minute with Amikom Communication. Nah, Sobat Temo semua, di sini siapa nih yang masih mendengarkan radio sampai saat ini? Entah itu ngedengerinnya di rumah, lagi naik angkot, atau naik kendaraan umum lainnya. Nah, Sobat Temo, kali ini aku sudah berada di Radio Paduka dan sedang bersama senior. Aduh. Siapa? Senior. Oh, oke. Di sini nggak ada senior junior. Oh, nggak ada senior junior. Baik, siap. Atasan bawahan ada. Oh, atasan bawahan. Oke. Tapi sebelum ngobrol banyak tentang Paduka nih, tolong dong kenalan dulu. Barangkali Sobat Temo di sini belum kenal siapa Anda. Halo Sobat Temo, kenalin nama aku Edit. Di sini sebagai program officer atau bisa dibilang program director di Radio Berkefen Purwokerto. Sekarang mulai masuk ke pembicaraan. Oke Mas, aku mau nanya sendiri nih. Kira-kira Mas tahu nggak sih sejarah dari Paduka itu gimana sampai bisa berdiri sampai sekarang gitu loh? Oke. Jadi kalau kita tarik ke belakang jauh gitu ya, sebenarnya Radio Berkah FM ini namanya bukan Paduka FM. Namanya adalah Pasopati Pamungkas. Itu adalah radio mahasiswa yang jangkauannya cuma 1 kilometer aja gitu. Jadi emang kalangan situ aja. Dan akhirnya emang disukai sama generasi muda dan mahasiswa. Akhirnya ingin lebarin sayap lah ya. Ingin lebarin jangkauan yang akhirnya harus perlu yang namanya izin penyiaran. Nah, jadi ngurus itu segala macam yang akhirnya harus berganti nama karena emang nama Pasopati Pamungkas itu udah ada di Bandung, sama persis. Yang akhirnya ganti nama menjadi Radio Paduka Dirgantara. Dan resmi mengudara pertama kali itu di tanggal 17 Juli 1991. Waduh, lama banget ya Mas, udah terhitung mungkin sekitar 32 tahun. Ternyata lebih tua Paduka daripada saya sendiri. Selain di radio sendiri nih Mas, kira-kira Paduka itu ada ngadain apa ya, bisa dibilang streaming ataupun siarannya tuh di mana aja gitu selain di radio gitu? Jadi selain di radio sendiri, Paduka FM itu bisa didengarin di platform streaming. Kita punya 3 platform streaming sebenarnya. Yang pertama itu ada streaming kita, terus ada aplikasi, kita bikin aplikasi juga di Android. Yang terakhir kita baru join juga di Juga Streamers. Berarti nggak cuman bisa dinikmati oleh kalangan dari Purwokerto doang, tapi dari luar juga bisa ya? Betul. Oke. Berarti nanti kalau misalkan saya pulang kampung masih bisa dengerin dong? Masih bisa dengerin dong. Siap. Oke. Kira-kira program unggulan nih yang ada di Paduka sendiri itu apa aja Mas? Sebenarnya kita punya beberapa program unggulan. Yang pertama itu ada Gang Bujang. Jadi sebenarnya ini lintasan lama, cuma dikemas lagi. Yang akhirnya disukai jadi salah satu program unggulan di Paduka FM sekarang. Itu obrolan tentang cowok aja, seputar cowok. Waduh, khusus ya ada ya ternyata. Dan selanjutnya ada Sunset Runway juga. Itu lintasan sore, sesuai namanya Sunset. Dan di situ biasanya banyak banget obrolan-obrolan tentang bisnis, tentang kesehatan, tentang hukum juga ada di lintasan itu. Jadi salah satu program unggulan kita juga. Gitu. Salah satu lagi adalah Morning Fly. Lintasan pagi di jam 6 sampai jam 9. Ya nemenin teman-teman semua yang baru bangun gitu. Lagi OTW ke kantor, ke sekolah, ke mana gitu. Jadi biar bisa meningkatkan semangat. Gitu. Biar makin semangat dengerin Paduka. Bagus. Oke, siap. Selain program yang tadi udah disebutin, biasanya tuh audiens itu nyari apa aja sih di Paduka gitu Mas, kalau boleh tahu? Sebenarnya yang disukain sama pendengar setiap Paduka, gitu. Selain program-programnya yang kita kemas dekat sama pendengar, gitu. Yang tentunya adalah musik. Musik-musiknya atau lagu-lagu yang kita hadirkan emang lagu-lagu yang emang dekat sama pendengar. Benar-benar. Disukain lagi hype gitu. Karena emang tagline kita kan The Real Hit Station. Kita ya nge-play, ngeputerin, meluncurin lagu-lagu yang hits. Gitu. Selain itu ya program juga program yang emang dikemas sedemikian rupa akhirnya bisa relate sama para pendengar. Ngomongin masalah streaming musik ya Mas, sekarang kita udah berada di era globalisasi yang jelas banyak banget nih platform streaming musik yang lebih bisa dibilang lebih ringkas gitulah daripada radio sendiri, karena kan radio kan bukan hanya musik doang ya Mas, tapi lebih ada
tips and trick ataupun segala macam. Nah, gimana sih caranya Paduka itu biar masih tetap eksis sampai sekarang gitu? Apalagi Paduka itu dikenal sebagai radionya anak muda gitu, Mas. Itu gimana itu? Iya, seperti yang tadi aku bilang gitu ya, kita memberikan program-program yang relate, yang emang pendengar kita mau gitu. Jadi itu yang bisa ngejaga eksistensi kita, di mana kita bisa merangkul pendengar, mendekatkan diri sama pendengar, menghadirkan apa yang pendengar mau gitu. Selain juga mungkin salah satu cara adalah karena sekarang zaman teknologi gitu kan, kita menggunakan sosmed sih, karena emang kita kan segmennya anak muda nongkrong di sosial media. Betul, gitu. ya. Jadi emang kita rangkulnya dengan cara menghadirkan konten-konten untuk pendengar-pendengar kita di sosial media. Oke. Kira-kira peran media sendiri nih untuk Paduka itu bagaimana nih, Mas? Menurut Mas Edit sendiri? Media sosial. Iya. Iya, media sosial itu adalah salah satu lahan kita buat nge-reach pendengar baru. Kita ciptain generasi pendengar baru karena kita anak muda gitu kan. Apalagi sekarang anak muda yang bisa dibilang udah jarang banget dengerin radio. Iya, jarang banget udah. Jarang banget. Kan? Jarang banget. Itu sebenarnya tugas kita gimana caranya kita bisa menciptakan generasi pendengar baru. Salah satunya adalah dengan membuat konten-konten yang ada di sosial media gitu. Dengan konten itu kita seolah-olah kayak membuat konten, tapi sebenarnya kita adalah nge-branding Paduka. Biar yang nonton di sosial media itu tertarik, Paduka apa sih? Akhirnya dengerin. Jadi kayak Gitu. dari kepo gitu kan, jadinya love gitu. Oke, kira-kira nih Mas, pesan dari Mas Edit sendiri buat para pendengar dan para sobat Temo di sini nih untuk mendukung khususnya itu kan khususnya radio lokal gitu. Gimana nih Mas? Pesannya? Ya. Kalau pesan dari aku sih, jangan lupa dengerin radio. Karena radio itu menarik banget. Betul. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depannya. Gitu kan. Misal lagu ini, kita dengerin ini. Wah, seru nih. Habis ini lagu apa ya? Gitu kan. Kita nggak tahu bakal seseru apa lagi nih. Gitu. Itu sih yang bikin penasarannya itu bikin kita lagi dengerin radio. Kayak bikin kepo gitu ya. Betul. Karena kalau streaming lain kan kita udah bisa atur playlistnya. Benar. Lagunya apa aja gitu. Di radio kita nggak tahu nih apa yang terjadi ke depannya, lagu apa nih gitu. Selain musiknya juga penyampaiannya sih yang emang membuat kayak mungkin kamu lagi bad mood, lagi ngalamin hari yang down banget, tapi ketika dengerin punya radio itu bisa ngebus semangat kamu gitu kan, semangatin kamu. Bisa kamu mungkin lagi down gitu, lagi down terus teman-temannya nggak tahu pada kemana gitu. Oh, betul. Ibarat kata ini tuh bisa gitu ya buat sobat-sobat nolep di luar sana gitu. Oh iya biar nggak jomblo-jomblo banget ya Mas. Oke. Waduh, terima kasih banyak nih Mas. Kayak aku udah tahu banyak nih, maksudnya udah nambah wawasan tentang radio gitu kan. Kayak gimana asiknya, ternyata asik ya dengerin radio. Nah Mas, makasih banget nih udah berbagi banyak mengenai radio. Ternyata tidak semudah itu ya untuk bertahan sampai sejauh ini gitu kan. Udah berapa tahun tadi? 32 tahun. 32 tahun itu wah lebih tua ya ternyata gitu. Saya aja baru berapa gitu kan. Tapi semoga semakin menambahnya umur Paduka semakin sukses ke depannya. Oke. Itu dia Sobat Temo, ternyata tidak mudah ya radio bertahan sampai sekarang gitu. Apalagi kan sekarang banyak banget nih platform-platform musik yang berseliweran gitu kan. Nah, tapi Paduka masih bisa eksis nih sampai sekarang. Selain sebagai media hiburan, radio juga masih terus menyediakan berita-berita terbaru bagi para pendengarnya. Dan seperti yang kita tahu, Indonesia sendiri merdeka, kabarnya disiarkan pertama kali oleh radio. Oke Mas, terima kasih banyak. Kayaknya kita harus pamit dulu. Thank you udah main-main ke Paduka. Ya, terima kasih juga sudah membolehkan kita untuk main. Jangan bosen-bosen. Oke. Saya Sela, atas nama kru yang bertugas, pamit undur diri dan memohon maaf apabila banyak kesalahan selama penayangan. Sampai jumpa di episode Temo selanjutnya. Salam komunikasi.